Oke, balik lagi di video kali ini, video yang gue tag ya, bukan video re-upload. Emang kalau lagi di bulan-bulan kayak gini nih, jam-jam segini gue bener-bener free baru bisa buat video ya, karena memang ya namanya lo tau lah ya. Ya lo tau lah kalau lagi puasa itu kan harus subuh-subuh tuh kita sahur gitu ya, terus tidur lagi gitu ya. Padahal biasanya juga begadang kalau lagi nggak bulan puasa gitu ya, lagi mau begadang terus tidur subuh ya bangun aja jam 10. Ini nggak tahu kenapa kok bangunnya harus pasti siang gitu ya. Belum lagi gue harus main game segala macam gitu dan nyepam juga malamnya dan baru bisa free ya sekarang buat konten gitu kan. Ini adalah blog cisa.site, dimana blog ini yang gue pakai buat jadi bahan materi di kelas blog gue seperti itu. Ini blognya, ini AdSense-nya masih dalam masa peninjauan seperti itu ya. Kalau misalkan udah keterima ya privasi, pokoknya ini pasti udah ada semua lah ya, lo orang paham lah ya. Ya tapi kalau peninjauan iklan juga belum muncul lah ya, karena memang belum keterima ya. Tapi udah gue aktifin buat nanti kedepannya kalau misalkan peninjauan iklan sudah keterima langsung bisa meninjau iklan gitu ya. Total baru ada berapa ya? 6 rekan kelas gue yang udah keterima AdSense, dan minimal tuh gue pengen rekan kelas gue tuh keterima ada 15 dulu baru gue bisa kasih materi bonus buat optimasi AdSense, penghasilan AdSense ya. Karena keterima AdSense tuh semuanya pasti bisa, pelan-pelan walaupun lama gitu ya, lo pasti keterima AdSense. Tapi yang sulit tuh adalah gimana lo ngasilin rupiahnya dari AdSense lo, seperti itu ya. Dan itu bakal gue kasih untuk materi bonus buat rekan-rekan kelas gue di blog seperti itu. Nah, untuk video kali ini gue mau kasih sedikit gambaran materi apa sih sebenarnya yang gue kasih di kelas gue, atau sebenarnya hal menarik apa di dunia blog yang bisa lo pelajari seperti itu. Jadi memang gue lebih memilih menjadi full time blogger seperti itu, yang sudah gue mulai dari tahun 2018 akhir, 2019 awal ke sampai sekarang ya 2023 seperti itu. Jadi 18 akhir masuk ke 2019 awal sewa domain, ngebuat blog, dan di rawat sampai sekarang blognya mulai menjadi penghasilan seperti itu. Yang namanya lo pengen ngebuat blog, berarti kan lo harus punya konten ya. Lo harus punya konten yang pengen lo tulis di blog lo itu apa, punya konten artikel apa yang mau lo tulis di blog lo itu apa gitu. Dan gue ngelihatnya banyak banget yang ngerasa bebannya itu di ngebuat artikel gitu ya, bebannya di ngebuat artikel, bingung mau nulis apa, bingung ide konten apa seperti itu. Sedangkan dulu gue ngebuat blog pertama kali, artikel gue tuh ya artikel download biasa gitu coy, yang isi artikelnya paling cuma 200 sampai 300 kata, terus gue kasih link download, selesai gitu ya. Dan ya udah fine aja keterima sama AdSense seperti itu. Kuncinya adalah lo jangan pernah malas terus update konten atau artikel di blog lo, dan selalu usahakan datang yang namanya traffic dari manapun itu sumbernya. Kalau dulu jelas sumber gue dari YouTube, karena gue narik traffic dari channel YouTube Fatima Cuk seperti itu, dan dari Google organik seperti itu. Sebelum akhirnya gue sekarang 100% kan traffic gue dari Pinterest ya. Dan ini traffic gue lagi turun ya, karena ya lo tau lah lagi bulan puasa, gue jarang nyepam di Pinterest lah ya. Ya karena gue setiap buka Pinterest tuh langsung muncul gambar-gambar, foto-foto mbak-mbak gemes itu kan, kayak ini lagi puasa anjir kan pak. Jadi gue skip ya. Mungkin gue biasanya nyepam malam sih, tapi ya walaupun gue udah jarang nyepam kayak siang, sore, malam gitu, ini namanya akun Pinterest gue udah jadi ya, traffic datang aja gitu kan. Dari ke 15 akun Pinterest gue, traffic ya ngumpul, datang semua karena akun udah jadi. Oke, balik lagi ke sini tadi, ke blog ya. Kebanyakan yang gue lihat tadi ya, orang kan males gitu ngebuat konten, bingung mau nulis artikel apa seperti itu. Itu masalah terbesar yang sering gue temui di orang-orang yang pengen mulai ngebangun blog. Padahal ya, banyak banget cara ngebuat artikel. Mungkin bisa pakai chat GPT, open chat
chat.openai gitu. Banyak kan caranya. Salah satunya juga bisa pakai yang namanya smarttrial.net. Jadi dulu banget gue pakai ini. Gue udah tahu tools ini lama banget. Ada rekan kelas gue yang ngechat terus ngasih tahu tools ini, terus gue keinget, oh ini tools lama yang pernah gue pakai nih, gitu kan. Jadi di tools ini nih ngebantu lo dapetin artikel dari blog-blog orang yang blognya itu sudah nggak ada di internet. Entah itu domainnya nggak diperpanjang, atau mungkin orang yang punya udah males main blog segala macam seperti itu. Yang namanya di dunia internet itu intinya adalah indeks ya. Apapun yang sudah terindeks di internet itu nggak bakal kemana-mana. Walaupun misalkan sebuah platformnya hilang, tapi kontennya sudah terindeks sama internet, itu nggak akan kemana-mana boy. Bakal tetap datanya ada di web archive seperti itu. Kok gue ngomongnya smarttrial.net sih? Smarttrial.net, tile. Smarttrial.net, bukan smarttrial ya. Smarttrial.net. Jadi di tools ini itu lo bisa dapetin data arsip sebuah blog yang blognya itu sudah nggak ada lagi di internet, dan blognya itu berisi artikel-artikel yang bisa lo jadiin konten artikel di blog lo, dengan syarat ya artikelnya jangan lo copy paste mentah-mentah lah. Ada bagian yang lo edit, ada bagian yang lo tambahkan kata-katanya gitu, atau lo ambil sebagian kata terus lo tambahin kata-kata lo sendiri. Ya intinya tetap lah ya, ngeblog itu lo ngebuat artikel sendiri itu lebih bagus lah gitu. Tapi si Cisa.site ini gue 100% pakai yang namanya ChatGPT sama dari Smarttrial itu ya. Ada beberapa kata yang gue edit sedikit seperti yang gue bilang, tapi semuanya sumbernya ya dari copy paste. Dan kita lihat apakah keterima sama AdSense. Dan ini ini blog yang gue pakai buat materi kelas gue gitu ya. Dan di sini ya gue contohin si smarttrial.net ini. Misalkan kita mau, pertama ya gampang, kalau tinggal buka aja smarttrial.net, terus lo pilih ini smarttrial.net kan, terus lo pilih smart search, pilih keyword lo apa, obat jerawat alami katakanlah ya. Terus additional keyword, additional aja. Kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa. Terus pilih yang don't check biar lebih cepat. Kalau mau cek DNS, keberadaan DNS-nya bisa lo pilih tapi lebih lama gitu ya. Udah jadi kan seperti ini contohnya. Ini banyak banget blog-blognya seperti itu. Dan banyak banget dari sini web-web yang memang sudah maksud gue web-web jualan obat gitu ya. Makanya kan kita milihnya harus dipilih-pilih juga gitu ya. Ini cara menghilangkan jerawat dengan cepat. Coba gue buka ini ya. Nah ini kan data-datanya, tapi ini dikit sih datanya. Cara menghilangkan jerawat.net nih. Ini lumayan banyak nih data konten di blognya seperti itu. Cara alami menghilangkan bekas jerawat jamin ampuh gitu ya. Kita open lagi, kita cek. Nah ini kan artikelnya, data artikelnya seperti itu. Tinggal copy, selesai gitu kan. Pakai Photoshop ini. Nah kalau kita mau lihat blognya, kita klik ini, kita klik, kita bakal dibawa ke Wayback Machines, si web archive itu tadi ya. Ini masih loading ya. Anjir nih, gimana nggak lama coy loadingnya. Templatenya berat amat nih. Ada kayak gini-gininya anjir. Nah ini kan artikel tadi ya, artikelnya. Nama blognya itu cara menghilangkan jerawat.net. Ini kan. Coba kita cari manual di Google. Masih ada nggak? Udah nggak ada ya.
bloknya bisa dijangkau seperti itu. Coba kita cek DAPA nya. Kita cek ya. Nah ini kan authority data dari webnya, DA8, PA30, TB1, quality backlink 1K gitu. Tahunnya atau umurnya nggak ada datanya gitu, karena memang udah lama hilang ya. Mau lo jadiin ini domain web zombie bisa, sewa domain gitu kan. Kita lihat masih tersedia nggak. Kita cek, masih ada. Ini bisa jadi blok dummy, iya kan? Bisa jadi blok dummy dengan data yang seperti ini tadi. Ada buat DAP-nya gue hilangin, goblok. Nah ini datanya. Bisa jadi blok dummy. Blok dummy itu apa? Blok zombie. Blok dummy itu blok yang bisa lo bangun menjadi backlink ke money site lo, ke blok utama lo, PBN, bla bla seperti itu. Bisa tuh. Gue kasih lo satu domain bagus di sini yang sudah ada DAPA gitu kan. Nyarinya gampang, lo pakai aja Smartrial ini. Dan itu yang gue ajarin ke rekan kelas gue, nyari artikel di sini, bla bla seperti itu. Tapi memang kalau untuk di kelas blog gue nggak minta diorang ngebuat domain pakai domain expired domain ya, karena kan kalau expired domain tuh lebih dalam lagi, kita harus menyelam mempelajarinya. Contohnya kayak domain yang sudah expired tuh kita harus ngecek ini domain ini dihapus kenapa, domain ini pernah kena banned AdSense apa enggak, bla 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 bla. Sedangkan kan rekan-rekan kelas gue termasuk gue ngebangun blog ini untuk menjadi money site yang bisa keterima sama AdSense, makanya pakai domain yang enggak expired. Nah, fokusnya kalau lo mau pakai domain expired itu gunanya buat ngebangun backlink aja coy ke money site. Ini mah nanti urusannya kalau lo sudah punya money site atau blog yang sudah ada AdSense-nya untuk ngehasilin uang kan gitu. Nah itu kan tadi lo ngebuat artikel gampang coy. Lo cari di Smartrial, lo ambil data artikelnya, contoh, lo pilih satu-satu yang bagus, lo copy. Di sini ada tulisannya tuh, this article contain 413 words, berarti ada 413 kata. Kan lumayan. Minimal keterima AdSense kan 300 kata. Dapat lo artikel lebih dari 300 kata. Ya kan? Tinggal lo edit sedikit lah. Nggak perlu lo copy paste mentah-mentah. Jadi gitu coy. Lo kalau mau ngebuat blog tuh jangan bingung konten atau artikelnya. Kalau lo udah keduluan bingung konten artikel apa, lo nggak jalan-jalan coy. Lo nggak gerak-gerak, lo diam di tempat nanti. Terus lo udah nggak bingung ngebuat artikel, itu lanjut adalah sedikit kasih backlink ke blog lo yang masih baru itu tadi. Itu yang gue ajarin juga, atau yang gue sama-sama pelajari sama rekan kelas gue di kelas blog itu. Lo harus nge-branding blog lo biar cepet terindeks sama Google, biar cepet dikenal sama Google. Modal artikel aja terus lo taruh atau lo indeks ke Google Search Console aja itu nggak cukup ya. Lo harus nge-branding blog lo, ngasih sedikit backlink ke blog lo. Untuk awal-awal tuh gue usah langsung mikirin, oh berarti gue butuh backlink PBN bla bla, enggak juga. Lo tuh cuma butuh backlink link inbound, outbound, masuk ke blog lo, keluar dari blog lo. Itu intinya biar maksud gue itu intinya biar Google tuh cepat mengenal blog lo. Blog lo sudah dikenal, didata oleh mereka, ya kan masuk di sini gitu kan, kayak punya gue. Sedikit-sedikit backlink yang gue buat. Ya kan, backlink dari Twitter lah, dari Spotify lah, dari portal berita lah, seperti itu. Intinya
Backlink yang cepat ngebuat Fatima Cuk itu dikenal sama Google. Fatima Cuk itu apa, terus diindeks, bla bla seperti itu. Semakin cepat blog lo diindeks atau dikenal, kontennya dikenal sama Google, ya semakin cepat lo keterima sama AdSense gitu kan. Ya contohnya kayak gini. Nah ini kan untuk ngecek artikel atau data dari konten lo yang sudah diindeks sama Google gitu. Kok baru segini ya ke indeks, padahal kan konten gue udah banyak tuh. Tenang, lo nggak usah mikirin kok baru sedikit ya yang ke indeks. Segini aja nih udah cukup buat Google tuh mengenali blog lo. Sudah cukup, sudah ada daftar isi segala macam, sitemap juga sudah terdetek, itu udah cukup. Google ngenalin blog lo dan bisa AdSense terima gitu kan. Jadi intinya itu cuma dua, buatlah artikel dan cepat-cepat blog lo tuh dikenal. Tapi bukan berarti blog lo dikenal di indeks lo pengen semuanya ke indeks isi konten blog lo, ya nggak semudah itu. Lo perlu waktu, umur yang panjang blog lo, atau ngelewatin masa yang panjang dulu buat ke indeks semua data dari isi konten blog lo gitu. Untuk sekarang beberapa data atau beberapa konten yang terindeks sama Google itu udah cukup, nggak perlu semuanya. Ini udah cukup buat bisa nantinya blog kita itu dipertimbangkan buat keterima sama AdSense. Jadi itu yang gue tekankan ke rekan kelas blog gue, dimana lo ngebuat artikel, lo bingung, lo pakai tools, terus cepet-cepet nge-branding blog lo biar dikenal sama si Google. Apapun itu caranya, cari backlink, lo taruh blog lo, link blog lo di Twitter, kayak di Facebook, di Instagram lo, seperti itu. Semua bentuk sosial media yang bisa naruh link, dan link itu bisa diindeks oleh internet ya. Backlink profile, backlink sosial media, backlink web kayak Blogspot, WordPress, bla bla seperti itu, backlink dari blog-blog besar. Tapi kalau baru ngebuat blog, ya tadi yang gue bilang ya, backlink seadanya dulu, yang penting blog lo tuh cepet terkenal, dikenal sama Google biar cepet diindeks, seperti itu. Nah itu sih yang gue tekanin ya. Dan buat lo semua nanti yang mau mulai blog, dua hal penting ini yang lo harus pahami, dan gue yakin lo bakal mudah ke depannya ngebangun blog yang bisa ngasilin lo cuan atau ngebuat yang namanya money site, seperti itu. Dan di kelas blog gue nanti lebih banyak lagi materi bonusnya kayak ngebuat backlink segala macam, itu nanti fokusnya mereka keterima sama AdSense dulu.